Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, baiklah saat ini kita akan membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Hagai pasalnya yang kedua ayat 21 hingga 24. Demikian firman Tuhan. Janji kepada Serubabel. Maka datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Hagai pada tanggal 24 bulan itu, bunyinya, katakanlah kepada Serubabel bupati Yehuda begini: Aku akan menggoncangkan langit dan bumi, dan akan menunggang balikan takhta raja-raja. Aku akan memunahkan kekuasaan kerajaan bangsa-bangsa, dan akan menjungkir balikan kereta dan pengendaranya. Kuda dan pengendaranya akan mati rebah, masing-masing oleh pedang temannya. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengambil engkau, hai Serubabel bin Sealtiel, hambaku. Demikianlah firman Tuhan. Dan dia akan menjadikan engkau sebagai cincin materai, sebab engkaulah yang kupilih. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Sampai sedemikian jauh batas pembacaan kita. Yang dikatakan berbahagia ialah kita semua yang mendengarkan serta mempraktekannya dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, judul perenungan kita pada saat ini yaitu janji berkat dalam kehadiran Allah. Latar belakang dari nubuat Hagai adalah di mana pemerintahan Darius, Raja Persia dari tahun 521 sampai 486, di mana di sana Serubabel, gubernur yang baru dari Yosua, seorang imam besar, diberi semangat baru oleh pelayanan Hagai dan Sakaria untuk mengarahkan masyarakat agar melaksanakan proyek kedua, yaitu untuk pembangunan kembali bait suci Allah pada tahun 520. Nah, pembangunan bait suci tersebut akhirnya diselesaikan pada tahun 515 sebelum Masehi. Nah, sekitar 17 tahun sesudah usaha pertama di bawah bimbingan Sesbasar, kisah mengenai Hagai dan Serubabel ini berakhir dengan tiba-tiba, dan hanya Serube yang disebutkan kembali dalam perjanjian lama dalam kitab Sakaria. Orang Yahudi dan bangsa Israel akan terpelihara dengan baik jika mereka selalu hidup dalam Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Nah, kehidupan kita sebagai umat Kristen akan terus terpelihara jika kita mau hidup dalam Tuhan dan melakukan kehendak-Nya dalam kehidupan kita. Nah, yang menjadi pertanyaannya di sini, hidup dalam Tuhan yang bagaimanakah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita? Nah, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, dalam ayatnya yang ke-22 hingga ayatnya yang ke-24, di sana digambarkan bahwa pentingnya kita melakukan kesetiaan dan ketekunan untuk melayani Tuhan dengan sepenuh hati kita. Karena kesetiaan dan ketekunan bangsa Israel, Allah memberikan janji keberkatannya di masa-masa kesulitan yang dialami oleh bangsa Israel saat itu. Ketika kita telah berpegang teguh dalam iman dan kesetiaan kepada Tuhan, meskipun kita dihadapkan dengan tantangan dan ujian yang sulit, kita akan tetap menemukan kekuatan dan penghiburan dalam janji Allah. Yesus Kristus adalah sumber penolong bagi kita, dan janjinya akan selalu nyata dibuktikan dalam kehidupan kita. Kitab Hagai mau mengajarkan kepada kita dan juga kepada bangsa Yahudi bahwa mereka harus hidup dalam ketaatan kepada perintah Tuhan dan percaya kepada janjinya. Bagi kita masa kini, hidup taat dalam Kristus haruslah kita miliki dalam kehidupan kita saat ini, agar kita hidup bersama sebagai keluarga Allah. Ada kebiasaan buruk orang sekarang, masih banyak orang-orang yang tidak taat dalam kehendak Tuhan, selalu nyaman hidup dalam keberdosaan, dan tidak percaya akan janji Tuhan. Nah, kita sebagai orang-orang Kristen, kita tidak boleh mempunyai sifat atau sikap seperti itu. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, di sini ada ilustrasi singkat. Di sebuah desa ada seorang petani yang bernama Pak Tono
yang hidup bersama istri dan kedua anaknya. Kedua anaknya perempuan ini, yang satunya bekerja dan yang satunya juga masih bersekolah. Nah, suatu hari terjadi kekeringan yang sangat panjang sehingga membuat ladangnya Pak Tono ini menjadi kering. Nah, Pak Tono terus bekerja keras untuk memperbaiki ladangnya yang rusak akibat kekeringan. Sampai pada suatu hari, Pak Tono merasa sangat lelah dan putus asa karena usahanya tidak membuahkan hasil seperti yang dia harapkan. Suatu malam, Pak Tono duduk sendiri di teras rumah. Dia merenung tentang nasibnya bersama dengan keluarganya. Dia terus bertanya-tanya dalam pikirannya, apakah ada harapan bagi tanah yang kering ini? Kemudian Pak Tono menjadi sangat bingung. Ladang mereka sudah rusak. Bagaimana mencari uang untuk makan dan untuk membiayai sekolah anaknya? Kemudian istrinya datang dan menghampiri Pak Tono lalu berkata bahwa musibah yang menimpa kita sekarang, suatu saat nanti ada pelangi kasih Tuhan yang akan Tuhan berikan untuk kita. Kita harus tetap berdoa terus dan percaya kepada janji Tuhan bahwa Dia akan memberikan yang terbaik untuk kehidupan kita, sambil kita juga berusaha dan bersyukur untuk kehidupan yang masih diberkati Tuhan. Pak Tono menjadi terharu mendengar kata-kata dari istrinya dan dia sangat bersemangat untuk bekerja kembali, dan dia mempercayai bahwa Allah akan memenuhi janjinya. Beberapa minggu kemudian, datanglah hujan yang sangat lebat dan mengisi sungai-sungai yang kering, dan ladang Pak Tono menjadi subur dan panennya menjadi melimpah. Kebanyakan orang cepat putus asa dengan apa yang menimpa mereka, dan mereka sudah tidak hidup lagi dalam ketaatan. Tetapi seorang yang Kristen tetap taat dan percaya akan janji penyertaan Tuhan. Mari dalam kehidupan kita, dalam masa-masa kesulitan kita, kita harus selalu percaya bahwa janji Kristus selalu nyata di dalam kehidupan kita, dengan kita selalu setia dan taat, serta dengan penuh keyakinan kita percaya bahwa apapun yang akan terjadi, apapun yang akan kita lakukan dalam kehidupan kita, itu selalu Tuhan berbuat berhasil. Janganlah kita hidup terus-menerus dalam dosa, tetapi hiduplah dalam ketaatan dalam Yesus Kristus, serta kita terus percaya akan janji penyertaan-Nya, sehingga kita hidup dalam Tuhan dengan doa dan firman-Nya. Dan percayalah, penyertaan Tuhan akan selalu ada untuk kita hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya, sambil kita juga terus bersyukur atas kehidupan yang diberikan Allah Tritunggal. Amin. Kiranya firman Tuhan ini dapat memotivasi kita dan bisa kita lakukan untuk kehidupan kita setiap hari. Terpujilah firman Tuhan. Amin.